Semangat pagi! Sebelum kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi, saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi yang semoga dapat berguna bagi kita semua. Artikel yang dirilis oleh suara.com bulan Maret tahun 2015 menulis satu judul besar. Seorang istri diceraikan suaminya karena status pesan WhatsApp. Cerita ini bermula dari seorang istri yang menulis satu kalimat di kolom status melalui media sosial WhatsApp, di mana ketika seseorang menulis statusnya, itu akan dilihat oleh banyak orang, mulai dari teman-teman terdekat, juga keluarga. Isinya adalah seperti ini. Saya berdoa agar saya bisa sabar menghadapimu, dengan diakhiri inisial dari nama suaminya. Tentunya suaminya pun turut membaca apa yang ditulis oleh istrinya itu. Dan dia mulai bingung, kenapa istrinya bisa-bisa melakukan hal seperti itu yang dinilai kurang tepat. Karena kedua belah pihak keluarga turut menyaksikannya. Sebenarnya sudah terjadi masalah di dalam keluarga suami istri ini. Tetapi sungguh sangat disayangkan karena itu bukanlah pertama kalinya istrinya curhat di media sosial. Karena itu komunikasi mereka tidak berlangsung dengan baik dan akhirnya suaminya memutuskan untuk berpisah dari istrinya karena takut istrinya akan mengeluarkan semua apa yang dia tahu tentang suaminya di tempat umum media sosial. Menurut Wakil Direktur Pusat Pengembangan Rumah Tangga di Provinsi Bagian Timur Arab Saudi menyebutkan bahwa media sosial adalah penyebab nomor 1 perceraian di sana. Dari kisah ini dapat kita mengambil makna bahwa tidak semua harus kita utarakan secara umum, khususnya melalui media sosial. Ada hal yang harus kita saring, yang mana konsumsi publik, yang mana konsumsi internal. Mari kita sama-sama menjaga reputasi rumah tangga kita. Sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya orang, sebijak-bijaknya orang, ketika kita curhat kepada mereka, belum tentu apa yang mereka respon untuk berikan nasihat kepada kita adalah solusi yang terbaik. Karena kadar seseorang ketika mendengarkan cerita keluh kesah orang lain, belum tentu sama seperti si pelaku. Contohnya, saya punya masalah dengan suami misalnya, saya cerita kepada orang lain, apa yang menurut saya mungkin itu masalah yang biasa, bisa jadi bagi orang yang saya ceritakan itu adalah masalah yang sangat besar. Atau ada yang menurut saya itu masalah yang besar, menurut orang lain itu masalah yang biasa saja. Jadi karena orang tidak bisa mengerti secara jelas apa yang kita alami, karena itu jangan pernah menceritakan khususnya masalah-masalah sensitif mengenai rumah tangga kepada orang lain. Karena perhatian dari orang pun tidak akan menjadi solusi bagi kita. Kita tahu bersama bahwa dengan bercerita, dengan berdoa kepada Tuhan saja, itu adalah satu-satunya cara yang paling tepat. Karena Tuhan tidak pernah akan membongkar rahasia kita. Justru Tuhan akan membantu kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati berbagai masalah yang sulit sekalipun. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 20 Oktober adalah hidup kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah melalui baptisan. Ayat intinya diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Penjelasannya, tanggung jawab besar datang kepada mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berusahalah untuk memahami arti kata-kata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam kehidupan baru yang telah Anda masuki, Anda berjanji untuk mewakili kehidupan Kristus.
Setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kehidupan berdosa yang lama sudah mati, hidup baru masuk bersama Kristus dalam janji baptisan. Latihlah kebaikan karakter juru selamat. Biarlah kebijaksanaannya yang memiliki semua kebijaksanaan tinggal di dalam Anda. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum pertobatan harus diletakkan dengan orang yang tua itu. Dengan manusia baru itu, Kristus Yesus harus memakaikan kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Mereka yang ada dalam roh dan kasih Yesus akan menjadi satu dengannya, akan berada dalam persekutuan yang erat satu sama lain, diikat oleh tali kasih sutra. Anda semua adalah bersaudara, akan menjadi sifat dari setiap orang beriman. Semua akan sama-sama satu dengan Kristus. Banyak aplikasi yang bisa kita mulai lakukan hari ini, yaitu mari kita melakukan kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, terlebih juga kesabaran. Serta ditambahkan, mari kita saling mengampuni karena Tuhan telah mengampuni dosa kita juga. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Jika ada di antara Anda yang ingin menyampaikan usulan doa, tuliskanlah hal tersebut di kolom komentar di bawah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar, memperbarui karakter kami, untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Bantulah kami untuk meningkatkan hal-hal ini, agar dengan setiap cobaan yang datang kami boleh mengingat bahwa Tuhan mau untuk kami dapat mengatasi cobaan tersebut, bukannya terlena dan tergoda. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk memohon, meminta pertolongan Tuhan khususnya untuk setiap program-program pelayanan. Rencana KKR, baik itu secara jemaat kami maupun di tempat-tempat lain. Sementara mereka menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan dana yang mereka butuhkan. Jiwa-jiwa boleh didekatkan kepada Tuhan. Dan berkatilah cuaca agar kondisi yang baik boleh mereka miliki. Bantulah kami untuk dapat menjadi alat-alat Tuhan dalam terus membagikan terang kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, mohon berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Tetaplah jaga kesehatan kita dan mari kita membagikan sukacita kita kepada orang lain. Mulailah dari hal yang kecil yaitu senyuman kita. Tuhan memberkati. Amin.